Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat semua. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan di sini saya Anggi Hermaka. Saya selaku akun representatif khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama kepala bidang saya dengan Bapak Unggi. Lalu juga saya bersama dengan Bapak Nasmelwadi dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. Jadi Bapak Ibu di sini kita dari BPJS Ketenagakerjaan, mungkin Bapak Ibu masih banyak yang berpikir kalau BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk para pekerja formal. Jadi hanya orang kantoran saja, hanya pegawai bank saja, hanya pegawai swasta saja. Tapi yang banyak belum diketahui Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaan itu punya dua segmentasi. Yang pertama itu penerima upah atau orang yang biasa menerima gaji. Nah yang kedua ini bukan penerima upah atau orang-orang yang bekerja di sektor informal. Nah, jadi sebelum lanjut ke situ, mungkin Bapak Ibu dulu lebih akrab dengan istilah jam sosial ya Bapak Ibu ya. Sebelum bertransisi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kalau mungkin Bapak Ibu dulu waktu masih mudanya para bekerja, mungkin Bapak Ibu pernah mencairkan juga jam sosial. Nah, jadi di saat ini kami bertransisi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sama halnya seperti dulu ASKES. ASKES ini bertransisi menjadi BPJS Kesehatan atau JKN. Nah, kami di sini menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan 4 program Bapak Ibu. Jadi pertama-tama itu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua itu jaminan kematian, yang ketiga itu jaminan hari tua, dan yang terakhir itu jaminan pensiun. Lanjut. Nah, program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk para pelaku usaha UMKM atau para pekerja informal, kita di sini memiliki program yang namanya bukan penerima upah Bapak Ibu. Jadi buat mereka para pekerja rentan, mereka yang resiko kerjanya tinggi Bapak Ibu, tapi mereka bahkan tidak memiliki perlindungan. Nah, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan program yang sangat menurut saya ini sangat terjangkau, namun manfaatnya sangat optimal Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya program yang namanya bukan penerima upah, terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sebagai opsional. Nah, apa sih yang didapatkan dari program bukan penerima upah di sini Bapak Ibu? Jadi yang pertama-tama di sini ada perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Dari mulai Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju ke lokasi kerja. Jadi misalnya satu langkah dari rumah aja nih Bapak Ibu menginjak paku dan terjadi cedera, itu sudah masuk kategori kecelakaan kerja. Atau misalkan Bapak Ibu menggunakan kendaraan, entah itu roda 2 roda 4, berangkat dari rumah baru menuju jalan besar tiba-tiba terserempet, itu masuk resiko kecelakaan kerja. Atau sudah sampai di kantor, tiba-tiba Bapak Ibu sudah bekerja, tertimpa sesuatu atau terpleset, itu masuk resiko kecelakaan kerja. Atau sebaliknya ketika sudah selesai bekerja, Bapak Ibu pulang menuju rumah, tiba-tiba nggak diminta-minta, ada musibah, terjadi risiko kecelakaan, misalkan tertabrak atau misalkan kecelakaan tunggal, itu masuk risiko kecelakaan kerja. Nah, benefit apa nih? Atau apa sih yang bisa diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama-tama, biaya pengobatan unlimited Bapak Ibu, tidak ada pembatasan. Jadi sesuai kebutuhan medis. Misalnya seseorang mengalami kecelakaan kerja, kemudian dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah, dia harus dioperasi. Operasi semua kami tanggung sampai dengan sembuh. Misalkan dia harus fisioterapis, silakan dilakukan sesuai kebutuhan medis. Atau bahkan amin-aminnya Bapak Ibu terjadi risiko kecelakaan kerja, kemudian ia harus kehilangan fungsi anggota tubuhnya, cacat, entah itu cacat total tetap atau cacat fungsi anatomis, itu semua ada yang namanya santunan Bapak Ibu. Jadi di sini bila mana tenaga kerja mohon maaf terjadi risiko kecelakaan kerja, kemudian dia akhirnya meninggal dunia, maka otomatis ahli waris berhak mendapatkan manfaat santunan meninggal dunia sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan. Atau misalkan yang bersangkutan cacat total, jadi misalkan kecelakaan kerja kemudian cacat, maka beliau berhak mendapatkan manfaat santunan sebesar 56 kali upah. Dan juga bukan cuma itu Bapak Ibu, kalau misalkan tenaga kerja itu memiliki anak yang masih sekolah, maka otomatis anaknya itu berhak mendapatkan manfaat
beasiswa. Manfaat beasiswa ini kalau di total itu sebesar 174 juta. Terdiri dari yang pertama-tama kalau misalkan anak kelas TK atau SD, maka anaknya mendapatkan manfaat sebesar Rp1.500.000 per tahun. Kalau misalnya anaknya naik ke jenjang SMP, maka manfaatnya naik menjadi Rp2.500.000 per tahun. Kalau misalkan anaknya masuk ke SMA, maka naik manfaatnya menjadi Rp3 juta per tahun. Atau kalau misalkan anaknya lanjut ke jenjang perguruan tinggi, maka otomatis anaknya berhak mendapatkan manfaat sebesar Rp12 juta per tahun selama 5 tahun. Seperti itu maksimal masa kuliahnya. Lalu kemudian di sini juga ada home care service. Kalau misalkan terjadi risiko kecelakaan kerja, kemudian tenaga kerjanya mungkin sudah tua renta, tidak mungkin untuk bolak-balik ke rumah sakit. Kita juga punya fasilitas home care service. Atau misalkan tenaga kerjanya mengalami cacat, kemudian tidak bisa bekerja kembali, kami berikan program yang namanya return to work atau back to work, supaya tenaga kerjanya bisa kembali bekerja melalui pelatihan-pelatihan yang kami lakukan dan kami berikan. Seperti itu. Nah, berikut adalah benefit yang diberikan bila terjadi risiko kecelakaan kerja, Bapak Ibu. Pertama-tama di sini kita ada biaya pengangkutan. Yang namanya orang kecelakaan kerja di tengah jalan, itu kan nggak mungkin dia datang sendiri ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah mungkin luka-luka. Nah, di sini ada yang namanya biaya pengangkutan dari mulai darat, laut, dan udara. Bila mana tenaga kerjanya misalkan terjadi risiko kecelakaan kerja di tengah jalan, maka jangan khawatir, segera ibaratnya harus, kalau misalkan harus panggil ambulan, atau misalkan harus menggunakan ojek online, silakan ojek online, atau misalnya harus menyewa mobil rental untuk menuju rumah sakit, silakan, karena kami memberikan manfaat pengangkutan kalau darat itu maksimal Rp5 juta. Atau misalnya sedang ada kegiatan misalkan seperti ini di Pulau Seribu, kemudian ada games atau apa, kemudian terjadi jatuh atau resiko-resiko lainnya, kemudian harus dibawa menggunakan angkutan laut di Bapak Ibu. Kita juga berikan manfaat angkutan maksimal Rp2 juta. Dan juga kalau misalkan udara di sini juga maksimal dengan Rp10 juta. Kemudian gimana kalau biaya perawatan dan pengobatan? Sesuai yang tadi saya sampaikan, sesuai kebutuhan medis atau juga unlimited. Pokoknya sampai dengan tenaga kerjanya sembuh. Seperti itu, tidak ada batasan. Nah, kita juga memberikan Bapak Ibu yang namanya STMB, sementara tidak mampu bekerja. Kalau misalnya tenaga kerjanya terjadi risiko kecelakaan kerja, kemudian otomatis dia tidak bisa bekerja untuk sementara waktu, kami ganti untuk 6 bulan pertama itu sebesar 100% upah. Untuk 6 bulan kedua tetap sebesar 100% upah. Misalnya setelah 1 tahun masih juga belum bisa melakukan aktivitas kerja, maka kita ganti menjadi 50% dari upahnya. Kemudian kalau misalnya dia bekerja kembali, kemudian dari cacat yang sesuai yang saya informasikan, nah ini tadi deskripsinya, bila terjadi cacat fungsi, cacat sebagian anatomi atau cacat otot, kita berikan manfaat 1 bulan seperti itu. Atau seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan kecelakaan kerja lalu meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan manfaat tadi saya sebutkan 48 kali upah. Kemudian juga dia mendapatkan manfaat 1 bulan pemakaman sebesar Rp22 juta, 1 bulan pemakaman plus biaya pemakaman plus tadi beasiswa untuk anaknya maksimal 2 orang anak. Jadi kalau misalkan anaknya ada 3, dipilihlah 2 orang anak tersebut. Lanjut. Nah, di Jakarta ini kami sudah menerima kurang lebih 4.927 kasus kecelakaan kerja. Yang namanya kecelakaan itu kita nggak bicarakan Bapak Ibu, cuma bila yang namanya terjadi ibaratnya apes, maka BPJS Ketenagakerjaan selalu memberikan pelayanan terbaik. Kemudian di sini 4.286 tenaga kerja yang dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Dan juga total klaim yang sudah dibayarkan oleh kantor wilayah DKI Jakarta ini Bapak Ibu sebesar Rp22.574 juta. Seperti itu. Jadi besar kalau nilainya. Namanya kita masuk rumah sakit aja Bapak Ibu, kalau sakit aja itu keluarnya pasti 100.000, 200.000 itu udah pasti keluar. Apalagi kalau sifatnya kecelakaan kerja, itu pasti butuh biaya yang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau kami di sini kan ada ya, kalau yang di kelurahan itu ada PPSU yang biasa menggunakan seragam oranye itu kan mereka bekerja setiap hari beratnya
dari pagi atau bahkan tengah malam, itu resiko kejadian tinggi sekali Bapak Ibu. Nah ini contohnya, jadi ada anggota PPSU di Jakarta Selatan mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan manfaat di rumah sakit Pertamina di Jakarta Selatan, dan biaya semua pengobatannya unlimited seperti itu. Nah, kita juga selalu memberikan apresiasi dalam bentuk misalkan ada bukan apresiasi, maaf, simbolisasi bila terjadi risiko kecelakaan kerja, kemudian biasanya kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan bersama dengan wali kota. Ada yang namanya penyerahan santunan, misalnya di sini santunan kecelakaan kerja sebesar 247 juta rupiah, kemudian santunan kematian sebesar 42 juta rupiah diterima oleh ahli waris. Itu kita berikan di Jakarta Utara. Nah, ini juga contoh-contoh kasus yang sudah kita bayarkan ke Bapak Ibu. Jadi bila mana terjadi misalkan risiko meninggal dunia, maka ahli warisnya mendapatkan manfaat sebesar 42 juta rupiah. Kalau dia meninggal biasa, bukan akibat kecelakaan kerja, misalkan sakit seperti ini contohnya Bu Haji meninggal, ini mendapatkan manfaat 40 juta. Atau juga di sini seperti Jakarta Ojek Online Bapak Ibu, dia mengalami tawaran lari, tidak ada yang tanggung jawab, tapi alhamdulillahnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya biaya pengobatannya itu sampai dengan 1,2 miliar itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nah, yang kedua di sini jaminan kematian. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang jaminan kecelakaan kerja. Nah, apa sih jaminan kematian? Jadi jaminan kematian ini adalah sebuah jaminan yang memberikan manfaat langsung atau tunai kepada tenaga kerja yang meninggal dunia di luar dari kecelakaan kerja Bapak Ibu. Jadi misalkan meninggalnya karena sakit, atau misalkan bangun tidur kemudian tidak bangun lagi atau dalam tanda kutip sudah meninggal, maka ahli waris sudah mendapatkan manfaat sebesar 42 juta rupiah langsung. Atau misalnya yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun, maka otomatis ahli warisnya bila dia sudah meninggal dan punya anak berhak mendapatkan manfaat beasiswa yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan manfaat beasiswa itu maksimal dia sudah menjadi peserta kami sebanyak 36 bulan atau 3 tahun. Nah, bahkan yang lebih menurut saya uang lagi dan tidak ada di asuransi manapun, bila mana bunuh diri Bapak Ibu, bunuh diri itu dibayar oleh jaminan kematian ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah pernah ada kasus di Sulawesi dan banyak di berbagai daerah bunuh diri aja Bapak Ibu, itu dibayar memang 42 juta, cuma satu cara Bapak Ibu, sukses. Ya benar, kalau nggak mati kan nggak jadi meninggal, nggak dibayar, nggak ada yang dibayar. Ibaratnya bunuh diri aja di Bapak Ibu, kita bayarkan dengan sebesar 42 juta rupiah. Ibaratnya nggak ada di mana-mana yang namanya bunuh diri itu. Kalau mungkin di insuran lain itu udah yang mana fraud atau udah menyalahi aturan, tapi di BPJS Ketenagakerjaan kasus bunuh diri kita tetap bayarkan dengan jaminan kematiannya sebesar 42 juta rupiah. Nah, jadi manfaat jaminan kematian ini ada urutannya Bapak Ibu. Kalau misalkan tenaga kerjanya misalkan belum menikah, maka dia akan yang mendapatkan itu yang pertama adalah orang tua. Atau kalau misalkan sudah menikah, maka yang pertama itu adalah janda atau dua-duanya. Kemudian kalau misalkan dia seorang janda atau dua, dalam artian pada saat meninggal, maka nanti anaknya yang berhak. Begitu seterusnya nanti turun orang tua, turun ibu, turun ini dan seterusnya. Jadi ada urutannya. Nah, ini manfaat beasiswa yang saya jelaskan Bapak Ibu. Bila mana tadi kalau misalkan jaminan kecelakaan kerja, tadi kalau misalkan kecelakaan kemudian meninggal dunia, itu kalau punya anak maka berhak mendapatkan manfaat beasiswa. Jadi kalau untuk TK dan SD itu 1.500.000, SMP itu 2 juta, SMA 3 juta, dan tadi yang saya bilang yang paling tinggi itu ketika sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi sebesar 12 juta rupiah selama 5 tahun. Jadi manfaat beasiswa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu diberikan maksimal 2 anak. Kalau ada lebih dari 2 orang, berarti yang hanya 2 orang saja. Seperti itu. Nah, ini adalah simbolis-simbolis penyerahan beasiswa. Jadi sudah banyak Bapak Ibu di sini penerima beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan, dan
kita selalu mungkin buatkan agenda sebagai bentuk kepedulian kita terhadap para yatim atau para piatu yang menerima beasiswa. Biasanya kita kumpulkan, kita berikan kegiatan dan juga seperti ini simbolis. Ya, kalau ini jaminan hari tua Bapak Ibu. Jadi kalau di program bukan dari Bapak, jaminan hari tua itu bentuknya opsional. Apa sih jaminan hari tua? Jaminan hari tua adalah bentuknya kurang lebih seperti tabungan Bapak Ibu, saving. Cuma bedanya kalau di jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan tidak ada yang namanya biaya administrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu aja kalau nabung di bank manapun masih ada di bank lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat di mobile banking 2.000 lah, 3.000 atau 5.000. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada biaya pengelolaan, tidak ada biaya administrasi. Malah kita punya yang namanya pengembangan saldo atau kalau istilah yang paling lazimnya itu bunga, itu lebih tinggi pengembangan saldo kita daripada bank-bank swasta atau bank-bank di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk bukan penerima upah, berapa sih yang kita keluarkan untuk mendapatkan fasilitas sebanyak ini? Ternyata Bapak Ibu, yang kita keluarkan itu hanya 16.800 bagi para pekerja di sektor informal. Bayangkan 16.800 rokok aja Bapak Ibu satu sekarang udah 30.000. Orang-orang biasanya rata-rata merokok itu satu bungkus bisa habis untuk 2-3 hari. Tapi BPJS Ketenagakerjaan untuk per bulannya aja cukup 16.800. Tenaga kerja terlindungi dari program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Kalau dia mau punya tabungan juga, dia tinggal mendapatkan Rp20.000 per bulan atau sama dengan 30.800 per bulan, maka tenaga kerja sudah melindungi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan juga memiliki selalu jaminan hari tua. Seperti itu. Menurut saya ini sangat tidak sekali. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kalau misalkan mungkin ada pertanyaan Bapak